Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, bertemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Kita hari ini sampai di dalam pembelajaran kita mengenai pneumatologi, yaitu Roh Kudus. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai definisi dan beberapa hal yang lain. Hari ini kita sampai di bab yang ketiga. Kita akan membahas mengenai Roh Kudus dan lambang-lambangnya. Nah, seringkali Roh Kudus ini dilambangkan berbagai macam hal di Perjanjian Baru. Namun hal yang penting, kita nggak boleh menafsirkan itu lebih daripada konteksnya. Nah, ini penting ya digaris bawahi. Jadi kadang orang itu menafsirkan bebas. Nah, ini bahaya. Karena itu kita bisa mengerti Roh Kudus yang dilambangkan namun sesuai konteksnya, yaitu sesuai kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa contoh bahwa Roh Kudus itu digambarkan ya sebagai benda, sebagai hal. Kita bahas ya. Ada beberapa contoh. Jadi Roh Kudus ini digambarkan supaya kita mengerti fungsinya dalam keselamatan, dalam kehidupan, dalam memperlengkapi pelayanan ya, dalam karya-karyanya dalam hidup seseorang, itu dilambangkan. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, Roh Kudus dilambangkan seperti angin. Nah, kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan mendengar bunyinya. Engkau dapat mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi digambarkan di sini Roh Kudus itu seperti angin. Maksudnya apa? Yang pertama menggambarkan tidak kelihatan tapi ada akibatnya. Nah, ini. Jadi Roh Kudus itu mungkin kita nggak bisa lihat, tapi Roh Kudus itu bekerja secara dahsyat seperti angin. Nah, kita mencatat roh itu seperti angin. Setiap orang yang lahir dari roh itu bergerak seperti angin, ya. Nggak tahu ke arah mana. Mungkin gerakan Roh Kudus itu nggak dilihat orang lain, tapi kita merasakan, oh ini digerakkan untuk melakukan sesuatu, untuk bergerak kemana. Nah, seperti angin. Yang kedua artinya seperti angin. Yang pertama nggak kelihatan tapi berdampak. Yang kedua berkuasa. Ia menjamah yang dikehendakinya. Tidak seorang pun dapat mengklaim agar Roh Kudus melahirkan kembali. Ia bekerja menurut kehendak Allah dalam anugerahnya untuk memilih. Jadi bergeraknya ini kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus itu bergerak kemana, siapa yang terjamah, kita itu seringkali nggak tahu. Tapi roh itu berkuasa seperti angin ya. Angin nggak kelihatan tapi bisa aja bergerak menggerakkan sesuatu. Kalau kencengan bisa goyangkan sesuatu gitu ya. Seperti angin. Lalu yang ketiga, angin itu artinya karya dalam kelahiran baru bersifat surgawi, kontras dengan duniawi. Ya ini ya, kontras dengan duniawi. Angin ini berbicara mengenai karya surgawi. Nah, dan yang keempat, memiliki kekuatan seperti angin menderu. Kisah Rasul 2 ayat 2. Nah, jadi kalau Roh Kudus digambarkan seperti angin, konteksnya di sini jelas, yaitu membicarakan bahwa yang pertama nggak kelihatan tapi berdampak. Nah ini nggak kelihatan tapi berdampak. Jadi jangan sampai kita nggak percaya karena nggak kelihatan. Angin nggak kelihatan tapi berdampak. Roh Kudus mungkin kita nggak bisa lihat, tapi karyanya nyata. Menggerakkan orang ya, supaya percaya, supaya menggerakkan kelahiran baru ya, yang datangnya dari surga. Juga memiliki kekuatan. Kalau menderu itu seperti angin. Nah, yang pertama gambaran Roh Kudus adalah angin, yaitu kita harus percaya walaupun kita nggak melihat dan kuasanya dinyatakan. Yang kedua, gambaran Roh Kudus itu seperti pakaian. Nah, ini menarik ya. Gambaran Roh Kudus seperti pakaian. Lukas 24 ayat yang ke-49 dikatakan di sana,
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, kata diperlengkapi itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata enduseste. Artinya dipakaikan. Nah ya, jadi seperti pakaian. Roh Kudus itu dipakaikan, diperlengkapi. Kita diperlengkapi itu kayak dipakaikan. Ini menggambarkan kekuatan, karena Allah memakaikan bukan karena kita. Jadi Tuhan itu memakaikan sesuatu, melambangkan supaya kita kuat. Nah, Roh Kudus itu harus ada, diperlengkapi kita ini. Menggambarkan perlindungan. Nah, Roh Kudus itu melindungi kita. Ya, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari hal-hal yang lain. Roh Kudus itu melindungi. Ya, jadi seperti pakaian kita ini ya. Nah, Roh Kudus itu nah ini kita kan pakai sendiri ya. Nah, kalau Roh Kudus itu dipakaikan Allah, melambangkan kekuatan. Ya. Lalu juga melambangkan perlindungan. Ya, kalau kita pakai pakaian ini kan nggak mudah untuk terserang yang lain gitu ya. Apalagi kalau pakaiannya baja atau pakaian perang, baju sirah. Panah-panah itu bisa dipatahkan. Nah, menarik sekali, yaitu Roh Kudus gambarkan pakaian. Yang keempat, Roh Kudus gambarkan pakaian itu artinya kesucian. Pakaian yang suci. Sebab ini berasal dari Allah. Efesus 4:24, pakaian yang suci. Jadi dipakaikan, lambangnya kekuatan. Roh Kudus itu kekuatan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin menghadapi banyak problem ya, menghadapi banyak masalah. Ayo kita sama-sama mengerti Roh Kudus itu dipakaikan kepada kita seperti pakaian, membawa kekuatan, membawa perlindungan, membawa kesucian, pakaian yang suci ya. Dan menggambarkan kita ini miliknya Allah ya, sekaligus wakil Allah. Jadi kan kalau baju itu melambangkan, contoh ya, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, maka kita akan pakai seragam perusahaan itu ya. Ada name tag kita, lalu ada logo perusahaan. Nah, tangkap ini ya. Maksudnya apa? Kita ini mewakili, kalau kita bekerja, kita ada name tag-nya, kita ada nama perusahaan, yang kita mewakili perusahaan itu berangkat dinas ya. Atau kalau masih muda, sekolah, ada nama sekolahnya, atau ada band OSIS-nya yang khusus punya sekolah itu ya, atau sebelah sini ada namanya sekolahnya biasanya ya. Pakaian itu menunjukkan identitas atau kepemilikan. Jadi dengan Roh Kudus kita ini seperti dipakaikan kekuatan. Roh Kudus itu kekuatan kita. Roh Kudus itu perlindungan kita. Roh Kudus itu kesucian, menyucikan kita dan menunjukkan kita ini milik Allah. Ya. Jadi karena itu Roh Kudus ini sangat luar biasa. Yang pertama angin, yang kedua itu seperti pakaian. Sekali lagi ini gambaran yang ditunjukkan Alkitab tentang Roh Kudus ya. Jangan dipakai untuk yang lain. Nah, jadi kita nggak berpikirnya harus on text ya. Jadi seperti pakaian, seperti angin. Lanjut, yang ketiga, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati ya. Dalam Matius 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, sesudah dibaptis Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini kata pertama yang perlu kita ketahui adalah akerios ya. A-K-E-R-A-I-O-S, akarios ya. Artinya ada tulus, murni, tidak tercampur ya. Tulus, murni, tidak tercampur. Hari ini menunjukkan Roh Kudus itu murni ya. Burung merpati itu melambangkan kemurnian. Nah, ini penting ya. Jadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis,
langit terbuka, terus ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Ini menunjukkan kemurnian, ya. Kemurnian Roh Kudus merpati, ya. Yang kedua menunjukkan damai. Nah, burung merpati ini seringkali bicara mengenai perdamaian. Nah, jadi membawa damai bagi dunia. Roh Kudus itu membawa damai, membawa kemurnian kepada seseorang. Nah, perlu jelaskan sekali lagi, tidak semua burung merpati itu melambangkan Roh Kudus, ya. Oh, tarung doro. Oh, ini tarung Roh Kudus. Oh, bukan loh, ya. Ini sesuai konteksnya saja. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, suara Allah Bapa mengucap, Allah Roh Kudus berupa burung merpati, Allah Anak dibaptis, bangkit dari air. Ini menunjukkan konsep Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, yaitu Allah, ya. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga Allah yang memperlengkapi kita semua, ya. Dari tadi angin, berarti nggak kelihatan tapi punya power. Terus pakaian diperlengkapi ke kita, menempel ke kita, tujuan memberi kekuatan, dengan tujuan melindungi, dengan tujuan menyucikan kita. Dan burung merpati memurnikan kita. Nah, dan kita ini harus damai, peace, punya peace. Merpati itu artinya perdamaian. Nah, jadi ini gambaran Roh Kudus. Lanjut. Setelah itu Roh Kudus juga digambarkan seperti api, ya, angin, pakaian, burung merpati, api. Kita baca, ya, Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga dikatakan di sana, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini ketika murid-murid di atas loteng Yerusalem, ya. Nah, maka lidah-lidah itu turun seperti api, perwujudan Roh Kudus yang hinggap. Nah, memenuhi murid-murid pada Pentakosta yang pertama, ya. Dalam Perjanjian Lama, api ini melambangkan hadirat Allah. Keluaran 3 ayat 2. Berkat Allah, Imamat 9 ayat 24. Perlindungan dan tuntunan Allah, Keluaran 13 ayat 21. Dan penghakiman dan penyucian. Nah, ini, ya, ini kan mirip dari apa yang kita bahas tadi, ya. Allah hadir, Allah itu bawa berkat, Allah itu melindungi seperti pakaian, dan Allah itu menyucikan, menghakimi seperti tadi kita bahas, ya, melindungi itu seperti pakaian, ya. Roh Kudus pakaian kita, melindungi kita, ya. Maka hari ini kita harus belajar seperti api. Nah, ini menarik sekali karena ada pembahasan di satu ayat, yaitu seperti ini. Penggunaan Yohanes Pembaptis, Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, yang mana baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta dan baptisan api pada penghakiman ketika Tuhan Yesus datang. Nah, api ini jelas, ya. Banyak orang gak ngerti ayat ini, Matius 3 ayat 11, ya. Apa? Kurang pahamnya apa? Baptisan api. Nah, pahami ini bahwa baptisan api itu artinya penghakiman. Kalau baptisan Roh Kudus itu artinya adalah kita dipenuhi Roh Kudus, percaya, punya karunia Roh. Kalau baptisan api, ya, anak manusia atau Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, api itu artinya penghakiman yang akan datang. Ingat, ya, anak manusia itu akan menghakimi. Mungkin saya bacakan ayatnya, ya, supaya lebih mengerti. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Oke. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia akan datang kemudian
daripada aku, lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ini Yohanes Pembaptis berkata tentang Tuhan Yesus ya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini banyak tafsiran ya, api itu apa, api itu apa. Nah, hari ini api itu jelas sekali seperti yang kita bahas. Roh Kudus itu seperti api. Ini tanda penghakiman dan penyucian. Ya. Imamat 10 ayat 2. Jangan lupa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Ya, menghakimi kita semua. Nah, jadi kita harus bersiap membaptis dalam Roh Kudus dan membaptis dalam api, menghakimi. Ya. Mana yang murni, mana yang tidak. Mana yang tahan uji, mana yang tidak. Nah, itu membaptis dengan api. Ya, hari ini Roh Kudus itu seperti api. Ya. Lanjut, seperti minyak. Selanjutnya ya, Roh Kudus itu seperti minyak. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu seperti minyak. Lukas 4 ayat yang 18. Lukas 4 ayat 18 dikatakan sana, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kebenaran, kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia mengutus aku. Minyak, mengurapi. Nah, ini menarik ya. Seringkali Roh Kudus ini digambangkan sebagai minyak, yaitu urapan. Kalau minta urapan, kita minta minyak baru, ya, itu dari Roh Kudus. Ya. Nah, urapan itu selalu ada bersama kita. Ya. Nah, pengurapan ini karya Roh Kudus, minyak. Nah, menarik sekali. Minyak ini memiliki 3 pengertian, yaitu pengurapan, penyucian, dan penerangan. Nah, pengurapan punya kuasa, punya power dalam melayani ya. Seperti para imam ya di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru, Roh Kudus itu ada bersama kita. Nah, penerangan. Nah, Roh Kudus itu yang menerjemahkan semua kehendak Allah. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 ya. Penerangan. Minyak itu penerangan ya, karena ada minyak ada penerangan. Lalu ada penyucian. Ya. Lambang-lambang ini bakal mirip fungsinya karena menjelaskan satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Ya, penyucian kita sebut berapa kali kan? Ya, tadi angin itu membawa kita mengerti, nggak kelihatan tapi ada dan punya power. Pakaian itu melindungi, menyucikan kita. Kita bahas lagi ya. Selanjutnya di burung merpati yaitu kedamaian berasal dari sorga. Api membawa penyucian, penghakiman. Dan tadi ya kita bahas minyak juga membawa penyucian, tapi juga membawa penerangan, dan minyak juga bicara pengurapan. Nah, ini Roh Kudus dilambangkan sebagai minyak. Ya. Minyak ini penting bagi kita. Nah, penerangan ini penting ya. Ini yang sebelumnya belum dibahas. Roh Kudus itu menerangi, memberikan pengertian, menuntun apa sesuatu yang kita nggak mengerti. Roh Kudus itu akan menjelaskan. Baca firman. Kenapa kita baca firman walaupun kita nggak mengerti? Ya. Baca aja terus. Kenapa? Karena satu kali Roh Kudus bisa menjelaskan. Ini loh, ayat seperti ini loh. Penerangan, diterangkan. Ayat seperti ini loh. Ini bisa dimaknai seperti ini. Konteksnya ini. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, kita baru paham. Ya. Jadi Roh Kudus dilambangkan sebagai minyak, yaitu menerangi, memberikan pemahaman dalam hidup kita. Selanjutnya, Roh Kudus juga digambarkan sebagai materai. Ya, Efesus 1 ayat 13 di sana, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, Roh Kudus itu seperti materai.
yaitu menunjukkan tanda pemilikan Allah dan wewenang Allah atas hidup kita. Juga menunjukkan khusus, yaitu janji terrealisasinya penebusan, dimateraikan. Ya, jadi kalau kita ini dimateraikan, materai itu penting ya, materai itu punya harga, materai itu tanda sah. Roh Kudus itu tanda kita ini percaya. Ya, bukan bahasa roh. Nanti kita bahas ya di babak berikutnya. Bukan harus bahasa roh, baru ini tanda. Enggak. Tanda kita itu percaya bukan cuma dengan karunia roh, tapi Roh Kudus itu membuat kita percaya, berubah hidupnya, punya buah-buah roh. Nah, itu tanda kita dimateraikan. Tanda kita percaya. Selanjutnya air. Nah, Roh Kudus digambarkan seperti air. Ya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 dikatakan sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Nah, jelas ya. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan, air hidup, itu maksudnya itu roh di ayat 39 ya, kehidupan kekal yang terpancar ya. Dan hidup kita ini penuh sukacita, damai sejahtera, berlimpah karunia ya. Air ya, menarik sekali ini ya. Jadi Roh Kudus digambarkan seperti angin, Roh Kudus digambarkan seperti pakaian, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Nah, Roh Kudus digambarkan seperti api, materai, minyak ya, dan air. 7 hal ini ada di Alkitab tentang Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan. Nah, sekali lagi, ini nggak semua dipakai untuk konteks yang lain, tapi ini khusus untuk konteks ini, firman Tuhan ini untuk memberikan pengertian kepada kita ya, bahwa Roh Kudus itu menyucikan, memberikan kekuatan, pakaian, melindungi ya, api menyucikan ya, memberi kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini kita bahas bab yang ketiga, yaitu tentang lambang-lambang Roh Kudus. Semoga kita mengerti bahwa dilambangkan ini supaya kita lebih paham gitu ya. Nah, benda yang kita pegang itu ada, kita bisa ngerti. Nah, seperti minyak, kita mungkin setiap hari pegang minyak, ibu-ibu masak, ya kan? Nah, minyak, kita ingat minyak, kita pahami. Air, ya, kita mandi setiap hari, ya, kita bisa rasakan ini. Api, kita lihat kompor. Nah, dengan hal sederhana, maksudnya supaya kita mengerti. Api itu bisa membakar, berarti bisa menyucikan. Emas dimurnikan lewat api, berarti Roh Kudus itu ada untuk menyucikan kita. Ya, Roh Kudus ada itu untuk melindungi pakaian. Ya, supaya sederhana saja, supaya kita mengerti fungsinya dalam hidup kita. Ya, tangkap pesan ini Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bingung. Kenapa kok seperti ini? Ini ada. Lambang ini ada supaya kita mengerti apa yang dekat dengan kita, fungsinya sesuai konteks yang kita bahas. Puji Tuhan, Roh Kudus biarlah menjadi pelindung kita, kekuatan kita. Ia hadir walaupun kita seringkali nggak lihat. Tuhan nggak terbatas ruang dan waktu, Roh Kudus nggak terbatas ruang dan waktu. Dan hari ini bersama Bapak Ibu Saudara juga ada Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa biar Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita yang lemah, memberi penerangan, pengertian kepada kita yang kurang mengerti, dan memberi damai bagi kita yang ketakutan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan tidak berbatas ruang dan waktu. Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja di antara kami. Siapa yang mendengar ini, biar Roh Kudus berikan penerangan
boleh mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Roh Kudus berikan kekuatan seperti pakaian. Dan biarlah kami semua boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera kepada kami. Gerakkan kami untuk semakin mengerti, ingin belajar firman. Kalau ada yang ketakutan karena masa yang sulit, Tuhan berikan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, memelihara pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang jadi kehendak Allah dan hidup kami memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk siapa yang mendengar. Kami percaya Tuhan, lewat kesempatan ini pun karya Tuhan dinyatakan. Ada kekuatan baru, ada pertumbuhan rohani, ada pertumbuhan pengetahuan, supaya kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak Allah. Terima kasih memberkati semua yang telah mendukung Sola Gratia, juga channel Pastor Ishak. Tuhan Kau berkati, Tuhan semua yang sudah like, share, subscribe, juga memberi yang materi atau non materi, support semuanya. Tuhan Kau berkati setiap yang telah mendukung, dan berkati channel ini terus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya semakin mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di bab yang ketiga mengenai Roh Kudus, yaitu lambang-lambang yang ada di Alkitab Perjanjian Baru, supaya kita lebih mengerti Roh Kudus itu bergeraknya seperti apa. Nah, puji Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudara diberkati, dibekali. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komen. Jangan lupa untuk like kalau suka, share ke teman-teman untuk bisa sama-sama mengerti ya. Mungkin ada temannya yang butuh pengertian ini. Mungkin ada yang kurang mengerti, bertanya-tanya, silakan di-share, boleh jadi berkat, dan percayalah firman Tuhan gak pernah kembali dengan sia-sia. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita, dengan berkat Tuhan, dan semangat untuk sama-sama belajar mengerti kehendak Allah. Sampai jumpa di Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan memberkati kita semua.